Shalom semua. Seragamnya kurangnya partai mana? Partai Kerajaan Surga. Partai Kerajaan Surga. Ya, yang di Eropa, selamat pagi. Maaf setelah pagi. Oh, ada yang di Eropa itu sudah tampil ya. Oh, dari mana? Oh, dari sini ya. Oke. Yang Selamat pagi dari Singapura. Selamat sore. Selamat pagi. Jam 1 tadi. Ternyata berkatan kata selamat sore. Jadi telah macet juga. Bayangkan dari Sunter ke Desa Serpong. Tadi kami itu di GPS. Kecil begini. Kayak di hutan lagi. Ternyata di Jakarta sudah tempat selindang ini, segar ini. Saya salah ya. Mungkin saya di situ bisa digeser. Nah, mungkin saya lebih enak di sini ya. Nah, bisa kelihatan semua toh. Tetapi ini ya kamera ini bagaimana ini? Kamera ini bagaimana ini? Dipindah lagi toh, diangkat lagi. Maaf. Supaya sana nggak ke belakang kelihatan punggung saya. Sabar, sabar, sabar. Jatuh dulu sudah pas. Gelap juga. Bukan di situ, bukan di sini. Di sini itu. Baiklah, terus. Wah, ini bagus saya di sini. Ini bagus. Oke ya, nggak apa-apa di situ, nggak pindah sini. Nggak apa-apa. Baik. Selamat siang menjelang sore yang ada di Serpong, dari Jakarta, di Indonesia, ya yang ada di Eropa. Maaf saya terlambat. Baik, kita mau belajar mengerti makna gereja yang sesungguhnya. Mungkin ibu bapak saudara agak bingung, kenapa saya sudah Kristen dari kecil, kok sekarang diajari soal makna gereja? Justru begini, selama kita masih mendengar pertanyaan saudara kita yang baru pertama kali percaya Tuhan Yesus, terus tanya begini, saya ini masuk gereja mana ya? Pentakosta, Protestan, Katolik, Reform, Baptis. Selama kita masih mendengar ada pertanyaan seperti itu, berarti gereja yang sesungguhnya tidak ada atau belum ada di dunia. Ayo kita jawab jujur, gereja ada berapa? Satu. Oh salah, jadi gimana? Saya ini gimana? Wah kasihan ini, putar-putar. Ayo, gereja ada berapa? Satu. Gereja itu cuma satu. Gereja itu cuma satu. Betul? Maka itu selama orang-orang yang percaya Tuhan Yesus lalu masih menanyakan, kalau aku percaya Tuhan Yesus masuk gereja mana? Berarti gereja yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan belum ada di dunia. Sebab kalau gereja yang sesungguhnya itu ada, maka orang nggak perlu tanya, gereja cuma satu. Di dalam perjalanan waktu, ya, maka keluarga Hagios ini muncul. Dalam perjalanan waktu, keluarga Hagios ini muncul. Dan yang luar biasa, Hagios Internasional sudah muncul. Dan hari ini, menurut saudara kita, Pak Paul Chang, ya, langsung akan kita resmikan bersama-sama. Ya, secara badan hukum, supaya kita sah di hadapan pemerintah Republik Indonesia, nanti kita akan bicara soal itu. Jadi nggak usah takut, saudara yang mau dibaptis, saudara mau menikah, mau penyerahan anak, mati nggak perlu surat. Cukup penyerahan anak, menikah, baptisan, itu perlu surat. Ada suratnya nanti. Jadi saudara nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Maka nanti secara hukum
nggak akan dicap gereja liar, tidak. Nah, tapi kita harus janji kepada diri kita sendiri, harus menjadi gereja seperti yang Tuhan inginkan. Nah, lalu dari ayat mana kita melihat begini, ya? Kalau ada di antara kita diberi buku tebal, ayo jujur, malas baca atau tidak? Nah, ketahuan nih malas baca Alkitab juga, ketahuan juga. Kenapa? Saya bukan jebak. Kalau saudara baca buku yang tebal itu malas, pasti baca Alkitab lebih malas. Sudah tulisannya kecil-kecil, halamannya banyak, tidak ada gambarnya lagi. Betul? Nah, tapi ada cara. Tapi jangan diikuti cara ini. Saya cuma mempermudah saja. Baca pasal atau paragraf terakhir di buku itu, jangan diikuti, saya cuma ngomong. Nah, kalau saudara baca bagian terakhir buku itu, maka saudara tahu, oh ini isi buku itu. Ngerti enggak? Nah, kitab terakhir Alkitab kita apa? Wih, pintar semua. Kenapa sampai sekarang enggak sedikit anak-anak muda takut baca kitab Wahyu? Karena salah yang menjelaskan. Alasan anak muda takut baca kitab Wahyu cuma satu, belum kawin om. Duh, apa urusannya kitab Wahyu belum menikah? Karena khotbah yang salah dari kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu itu luar biasa. Amin. Justru itu yang terakhir. Maka kalau kita ingin tahu bagaimana dari kitab Kejadian sampai Wahyu, maka intinya di kitab Wahyu. Nah, pasal 21. Ayo yang langsung di mana saja buka. Wahyu 21 kita baca mulai ayat 1 sampai ayat 4. Ayo semua buka Alkitabnya. Inilah gereja yang dicari, diharapkan, dirindukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan gereja ini masih sedikit yang berani mengakui prinsip surgawi. Kita buka Wahyu 21 ayat 1. Sebetulnya apa dalam kitab saudara? Langit yang baru dan bumi yang baru. Berarti ada sebuah sistem yang baru. Dan itu ditulis. Ayat pertama, ayo baca 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab yang pertama sudah berlalu. Ayat 2. Ayat 2 terus 1. Oh, dan laut pun tidak ada lagi. Apa? Yang artinya laut pun tidak ada lagi. Tidak ada pemisah di dunia. Karena dulu sebelum zaman es meleleh, ternyata seluruh benua di dunia ini menyatu. Dan itu tertulis, itu ada dalam sejarah. Seluruh dunia itu menyatu. Makanya di Papua ada saudara kita persis seperti yang di Afrika. Coba kalau mikir, kok nggak kececer di tengah jalan ya? Jadi maksudnya, ya toh kan kalau mereka jalan dari Papua dari Afrika ke Papua, itu melewati berapa negara, melewati berapa benua. Nah itu bukti dulu seluruh bumi ini menyatu. Gara-gara ada laut, gara-gara banjir besar di zaman Nuh, maka bumi terpecah belah. Maka itu dengan jelas Wahyu 21 ini, coba mikir, kalau langit tidak ada, bumi tidak ada, otomatis laut ada atau tidak ada juga? Ayo jawab, otomatis laut tidak ada atau tidak ada juga dengan sendirinya? Tidak ada. Maka itu mengapa Tuhan memperjelas laut pun tidak ada. Itu menunjukkan pemisah antar benua, antar bangsa. Di langit yang baru dan di bumi yang baru akan tidak ada. Jadi semua kita akan menjadi satu keluarga besar. Dan itulah doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga.
Dia bapaknya orang Kristen Katolik saja atau bapaknya semua umat manusia di dunia? Semua umat manusia. Kalau Bapa kita satu, dari ribuan bahasa, ribuan suku bangsa budaya, bapaknya cuma satu, berarti kita apa? Keluarga, anak-anaknya. Maka itu saya ulangi lagi, selama orang-orang percaya murid Yesus, apa dia baru percaya, masih tanya aku ke gereja mana? Berarti gereja yang Tuhan rindukan belum ada. Tapi Wahyu 21 menubuatkan, tunggu hari itu, langit baru, bumi baru, maka laut pun tidak ada lagi. Kita satu, ayat 2, 1, 2, 3. Dalam kondisi Yohanes kebingungan, laut kenapa tidak ada? Yang lama nggak ada, langitnya juga nggak ada. Kalau kita Yohanes bingung nggak, itu tidak ada. Dalam kebingungannya ada suara. Melihat ada kota Yerusalem baru turun ke bumi. Masih ingat arti kata Yerusalem? Kota Yerusalem, kota damai. Yerusalem yang baru itulah gambar surga yang ada di dunia. Jadi gereja yang benar itu gereja yang membawa damai di bumi. Maaf ya, jangan tersinggung. Ayo semua mengikuti di rumah juga. Gereja-gereja yang kita lihat sekarang ini penuh damai atau penuh pertengkaran? Pintar semuanya. Dan beri ngomong begitu kepada pendetamu. Nanti ya. Betul? Gereja sekarang ini penuh pertengkaran, malah nggak ada damai. Padahal Yerusalem baru ini dinantikan oleh Tuhan turun dari langit yang baru, amin. Ada di muka bumi ini. Tapi aneh, kota kok digambarkan seperti pengantin perempuan. Ayo coba merenung sebentar. Nyambung nggak kota dengan pengantin perempuan? Nyambung nggak? Saya tanya, kota dengan pengantin perempuan nyambung atau tidak? Tidak. Tapi ini yang digambarkan. Nah, tapi semuanya kita tahu. Siapa yang digambarkan sebagai pengantin perempuan? Gereja. Nah, gereja ini yang dinantikan bukan cuma oleh Bapa di surga, oleh Tuhan Yesus, tapi seluruh dunia menantikan gereja. Gereja bukan karena sinodenya, gereja bukan karena alirannya, gereja karena fungsinya. Gereja bukan gedungnya. Gereja tidak dilihat dari siapa pendetanya. Gereja tidak dinilai dari yang khotbah siapa, alat musiknya mahal atau murah. Gereja yang dicari oleh Tuhan adalah gereja yang menjadi mempelai Tuhan Yesus. Katakan, mengapa harus menjadi mempelai Tuhan Yesus? Kita lihat Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 19 ayat 6. Kamu lihatkan pertama jangan apa-apa. Ya. Supaya yang lihat gak pusing digoyang-goyang di HP-nya. Wahyu 19 ayat 6. Judulnya apa? Ayo cepat jawab, baca. Wahyu 19 ayat 6, judulnya apa? Perjamuan kawin anak domba. Ada apa? Berarti anak domba itu siapa? Ayo jawab cepat. Siapa anak domba itu? Tuhan Yesus. Siapa pengantin perempuannya? Gereja. Terjadi apa kalau Tuhan Yesus bersatu dengan mempelai perempuannya? Wih, dahsyat sekali. Ayat 11. Baca. Oh, ayat 6 ya.
Yang kencang suaranya. 1, 2, 3. Himpunan besar, orang banyak seperti air bah. Terus, ya, suaranya bunyinya apa? Ya, terus katanya, haleluya, karena Yahweh Tuhan kita yang Maha Kuasa menjadi Raja. Sering nggak kita di gereja, para pemimpin pujian ngajak kita lompat, teriak 7 kali, Yesus Raja, Raja, Yesus Raja, Raja. Sering nggak? Sering. Tapi banyak murid Yesus yang tidak tahu kapan Tuhan Yesus menjadi Raja segala raja. Maka Wahyu 19 mulai ayat 6 ini yang memberitahu kita bahwa Yesus Tuhan menjadi Raja itu kalau dia menyatu menikah dengan gerejanya. Jadi sebelum Tuhan Yesus menikah dengan gerejanya, dia bisa jadi raja tidak? Tidak. Ini yang luar biasa. Maka itu, gereja yang Tuhan rindukan di Wahyu 21 tadi adalah gereja yang sudah siap menjadi apanya Yesus? Tuhan mempelainya. Tanpa kita mau menjadi mempelainya, maka Tuhan Yesus tidak bisa menjadi Raja segala raja. Ini rahasia luar biasa. Ayat 16 di Wahyu 19. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan dia disebut, kapan dia dilantik punya pangkat Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Udah baca? 1, 2, 3. Wah, bacanya agak serius. Harusnya suara baca pakai intonasi. Ya, ulang. 1, 2, 3. Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Dong itu Raja segala raja. Amin. Ini yang ditakuti oleh setan. Ketika Tuhan Yesus mempunyai pangkat rajanya raja-raja dan Tuhan Tuhan, itu terjadi kalau Yesus kepala gereja bersatu dengan tubuh. Betul, kita tubuhnya bukan? Nah, jadi gereja yang benar yang dirindukan oleh Tuhan itu gereja yang berbentuk tubuh Kristus. Supaya saudara tahu yang gabung lewat online juga, sejak tahun 72 bulan Agustus itu saya pertama kali bertobat dan jadi hamba Tuhan. Sampai Agustus bulan kemarin saya mensyukuri 51 tahun saya jadi hamba Tuhan. Contoh tangan dulu, maksudnya bagi yang kenal saya cukup lama, saya ini mampu nggak buka gereja organisasi yang baru? Soalnya mau. Kenapa saya tidak mau? Karena firman. Ternyata yang Tuhan Yesus butuhkan bukan gedung gereja. Yang Yesus butuhkan bukan kebaktian minggu. Yang dunia butuhkan bukan sekolah teologi, bukan khotbah. Maka itu tema kita hari ini luar biasa. Apa temanya? Ayo, masuk lupa. Apa temanya? Bukan. Ayo baca sama-sama. Sudah itu masa lebaran ya toh? Ayo baca. 1, 2, 3. Pertumbuhan rohani dan melayani Tuhan. Mengapa pakai tema pertumbuhan rohani dan melayani Tuhan? Pengantin itu harus berdewasa ke anak-anak. Nah, dari anak-anak menjadi dewasa perlu bertumbuh. Betul?
Kalau nggak bertumbuh, anak-anak terus. Nah, bahkan dunia melarang menikah dengan anak kecil. Itu peraturan internasional. Nah, kalau kita tidak bertumbuh secara rohani, maka kita nggak akan bisa melayani. Karena masih anak-anak. Betul? Nah, apa ciri anak-anak? Kita buka dulu 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ini ciri anak-anak. Nah, kalau saudara masih ada di bagian ini, dilarang kawin, masih kecil. Betul nggak? Kalau kecil-kecil kawin nanti mamanya lebih lucu dari bayinya. Ada nggak seperti itu? Ada. Oke ya. 1, 2, 3. Seperti anak-anak, merasa seperti anak-anak, berpikir seperti anak-anak. Sekarang sesudah menjadi dewasa, tinggalkan sifat anak-anak itu. Saya simpulkan 3 hal ini. Keluarga besar Hagios Internasional tidak menerima orang yang suka tersinggung. Saya ulangi. Keluarga besar Hagios Internasional tidak menerima orang yang suka tersinggung. David dari sini teriak kamu. Kemudian yang suka tersinggung masuk ke sawah sana, kumpul kodok. Betul ya? Nah, supaya kita jadi dewasa, izinkan orang menyinggung kita. Oh, enggak, amin. Lihat aja, sampai hari ini masih banyak loh orang-orang yang belum dewasa nggak suka mendengar kata-katanya Pak Polcak. Betul, kalau dia ngomong itu bukan cuma pedes gitu. Nggak apa-apa. Iya, karena kita sudah dewasa. Masih ingat dalam kitab Ibrani, yang sudah dewasa makanannya makanan keras. Betul nggak? Jangan susu dan bubur lagi. Harus. Nah, yang sudah dewasa ini yang bisa menikah dengan Tuhan Yesus. Masih anak-anak kemana? Masuk sawah, kumpul kodok. Jangan lupa. Nanti yang masih suka tersinggung itu bertobat. Harus siap untuk disinggung. Lihat, orang sudah dewasa itu nggak kolokan. Tahu kata kolokan? Cengeng, gembeng. Ya, belum jawab apa itu. Itu nggak layak jadi mempelai Kristus. Nah, inilah konsep tentang gereja yang sesungguhnya yang Tuhan catat. Kembali ke Wahyu 21. Apa yang terjadi setelah kota Yerusalem yang turun dari surga, yang pria seperti pengantin perempuan untuk suaminya sampai ke dunia? Lihat ayat 3. Ayo, yang kuat. 1, 2, 3. Mana suaranya? Ulang-ulang. Wahyu 21:3. 1, 2, 3. Sebentar, suara nyaring. Tadi sudah makan atau belum? Bikin malu dikasih makan. Sudah makan, suara tidak kencang. Tambah. Sudah besar gitu, tambah terus. Gimana dia? Ulang. Ayo. Suara seperti orang kenyang. Jangan seperti orang lapar. 1, 2, 3. Suara yang nyaring dari kata itu. Siapa yang bicara ini? Bapa di surga. Lihatlah. Begitu lagi suara di surga itu. Saya ini belum apa-apa. Kalau bisa pakai mikrofon. Seperti ini. Lihatlah. Jadi Bapak Yahweh berteriak kepada alam semesta. Lihatlah alam semesta. Tidak cuma bumi yang diteriakin, seluruh alam semesta. Ada apa? Lihatlah, ada apa?
Kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Stop dulu. Yang di rumah ngikuti online, perhatikan. Dari teriakan Tuhan di Kejadian pasal 3, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Terus sepanjang penulisan Alkitab banyak kali Tuhan berteriak, Tuhan menjerit, Tuhan menangis. Tapi teriakan Bapa di surga di Wahyu 21 ayat 3 ini yang paling dahsyat. Mengapa dia teriak? Lihatlah, saya ganti, gerejaku ada di tengah-tengah manusia. Sama bukan tema Tuhan? Baik Tuhan. Jadi ini yang dinantikan. Gerejanya ada di tengah-tengah manusia. Maaf saya ngomong. Gereja sekarang ada di tengah-tengah manusia atau tidak? Tidak. Gereja sekarang tertutup eksklusif. Betul? Selama kalau saudara punya pengalaman seperti saya, ayo hari ini kita menangis minta ampun kepada Tuhan. Ini pengalaman saya. Kalau saya ngajak orang sederhana ke gereja, nah siapa yang punya pengalaman ini menjerit saya? Apa yang saya alami kalau saya ngajak orang sederhana ke gereja? Maaf pakaian saya. Saya pertama itu nggak ngerti. Loh, urusannya gereja dengan baju baru itu apa? Atau baju bagus? Saya pertama nggak ngerti. Tapi setelah beberapa kali, kok banyak juga. Saya tahu. Menurut mereka, jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan di dunia itu kan orang sederhana. Betul tidak? Orang kaya pasti. Menurut mereka, gereja itu hanya untuk orang-orang yang bajunya bagus. Maka itu kalau mereka kita ajak ke gereja, langsung berpikir, aduh baju. Betul atau salah? Ini menyedihkan. Baca baik-baik. Sejak Tuhan Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan lahir di mana? Di kandang tempat yang kotor. Semiskin-miskinnya orang miskin nggak ada seperti Tuhan kita. Kuburannya pinjam. Betul? Pernah nggak ketemu ada orang mati kuburannya pinjam? Dan di batu nisannya nggak ditulis namanya, tapi nama kerajaan Romawi. Itu menunjukkan Tuhan kita sangat miskin. Jadi ketika gereja berpenampilan mewah, sehingga orang miskin, orang susah takut masuk, maka catat itu bukan gereja. Maka itu teriakan Yahweh Tuhan. Lihatlah, gerejaku di tengah-tengah manusia. Jadi siapa saja berita, tidak terkecuali siapa. Lalu kalimat apa berikut? 1, 2, 3. Ayo. Dan ia akan diam bersama-sama dengan manusia. Siapa ia di situ? Apa di surga? Siapa manusia itu? Nah, bukan. Manusia itu bukan kita. Kita ini gerejanya. Manusia itu adalah orang-orang yang belum percaya Tuhan. Gara-gara kita menjadi rumah Tuhan. Dan Tuhan ada di antara manusia. Kata berdiam, saudara catat. Itu artinya Tuhan pindah divisi. Pindah kemana? Tuhan pindah kemana? Di tengah-tengah manusia itu di mana? Di bumi. Bapa kami di surga, dikuduslah namamu. Datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendakmu kata, supaya bumi jadi sama seperti surga. Itu terjemahannya. Jadi menurut kali 21 ayat 3, Bapa di surga itu enggak betah, enggak kerasan di surga. Karena apa? Sepi. Dia itu senang kumpul kita yang lucu-lucu begini. Lucu enggak? Saudara lucu enggak? Coba ngomong kanan kiri, kamu tuh lucu di rumah, coba ngomong lucu. Maka itu mau senang di sini. Saudara ini yang sini, dia nggak betah di surga. Setelah dia pindah ke dunia, berdiam bersama manusia, kalimat berikut ada. 1, 2, 3. Mereka akan menjadi umat Tuhan. Dan Tuhan akan jadi Tuhan mereka. Ini yang dicari, inilah gereja. Maka itu dalam keluarga Hagios selalu kumpul uang beri makan orang, beri makan. Karena cuma satu di antara dua. Kalau kita tidak memberi orang makan, berarti kita makan orang. Itu aja. Ya, karena nggak beri orang makan. Hagios, dulu menyediakan kursi roda, betul nggak? Luar biasa, punya ambulan, macam-macam. Nah, itulah gereja yang dirindukan oleh Tuhan. Bukan gereja yang eksklusif, yang tertutup, tapi gereja membuka diri supaya semua orang bebas. Pelacur pun boleh, ya pengedar narkoba pun, perampok, pembunuh boleh. Kita layani mereka untuk bertobat. Sebetulnya saya itu dari dulu sangat setuju ada penjara. Karena penjara itu ternyata nggak mendidik tapi malah merusak. Betul? Orang-orang nggak tahu kejahatan masuk penjara jadi tambah jahat. Karena belajar di dalam. Seharusnya kalau ada orang-orang jahat, serahkan kepada gerejanya Tuhan Yesus, pasti orang itu pulih. Siapa? Ayo kita layani. Jadi nggak pernah ada penjara. Kalau gereja melakukan prinsip Wahyu 21 ini, kita akan menampung mereka untuk dipulih. Karena tanpa diterima dan dipulihkan, keadaan nggak bisa berubah. Maka itu tidak sedikit orang baru bebas dari penjara seminggu masuk lagi. Karena rupanya lebih enak di sana daripada di luar. Serius, ini harus berubah. Maka itu Belanda menjadi negara pertama di dunia yang menutup banyak penjara. Karena pemerintah Belanda sadar nggak bisa penjara itu masuk penjara, malah nggak terdidik, malah belajar kejahatan. Sebab itu uang negara habis lagi, enak di dalam sana. Penjara luar negeri itu pas khusus. Saya berapa kali melayani penjara di Amerika, pakai AC, spray dicuci seminggu berapa kali. Ada makanan, ada fasilitas macam-macam. Saya kaget pertama, makanannya juga Maka itu penjara Belanda menutup. Tidak sedikit penjara di Belanda. Maka itu gereja harus membuat menjadi jawab. Siap ya? Apalagi yang punya rumah-rumah besar, awas yang tinggali cuma kakek nenek saja. Yang lain kacau. Di kamar-kamar. Awas yang punya rumah besar, buka rumah untuk menampung orang-orang rusak. Karena itulah rumah itu. Nah, apa yang terjadi kalau gereja itu sudah nyata di bumi? Ayat 4. Baca kalimat pertama, ini dahsyat. 1, 2, 3. Ianya siapa? Bukan, Bapa di surga. Bersama dengan Yesus dan bersama mempelainya, tapi menghapuskan air mata dari mata mereka. Perkabungan pun nggak ada, cukup jangan ini. Saudara Hagios, tolong mulai hari ini saudara dilarang keras mengkristal. Tahu kata mengkristal? Menjadi beku kaku. Artinya Hagios dilarang keras punya gedung gereja.
Hagios harus menjadi gereja di mall, di stasiun, di terminal, di bandara, di pinggir sawah, di tengah sawah, di pinggir dalam hutan itu makanan. Itulah gereja. Di mana saja kita bisa. Saya sering memimpin ibadah sambil duduk makan minum di kafe mana, di mall mana, dan berbagi firman. Sehingga nggak perlu repot-repot maintenance, merawat gedung, bayar listrik semua enggak. Kumpulkan orang di mana saja, kapan saja. Yang penting kehadiran kita bersama dengan Bapa di surga dan kita bersatu dengan kepala kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Setiap ada manusia bertemu saudara, bertemu saya, dan kalau mereka menangis, maka tugas kita menghapus air mata mereka. Kemarin sore saya jalan dengan anak saya. Akhirnya kalau cari Grab karena macet, taksi susah. Ya udah, saya bilang anak saya punya aplikasi. Cari ya. Dapat. Begitu masuk, itu kebiasaan saya tanya namamu siapa? Christopher Pratama. Saya sudah mengenalkan dulu saya pendeta. Nah sebelum saya ngomong lebih jauh, dia ngomong, tapi maaf loh Pak Pendeta, saya ini mualaf. Oh nggak apa-apa. Saya bilang saya ini menerima siapa saja pokoknya. Dia nggak peduli agamanya, asal dia orang-orang aja. Saudara, saya langsung berkata kepada dia, saya langsung berdiri, saya Bapak, izinkan Bapak minta maaf atas nama Bapak. Jalannya pelan, mobil ini. Pak ini tinggal keramaian, Chris, cek bentar. Kenapa? Dia kaget. Saya bilang, minggir dulu. Saya suruh minggir. Saudara dia nangis. Dia tanya, Bapak itu siapa? Saya bilang, mana? Jangan bingung saya. Enggak Pak. Bapak tahu. Saya ini ditinggal papa saya waktu seumur 20. Dan sampai hari ini saya cari dia nggak pernah datang. Saya dia seluruh satu keluarga yang bukan Kristen. Mereka saya ikut agama yang masuk. Saya nggak apa-apa. Saya berterima kasih ada keluarga yang bukan Kristen saya kamu. Padahal kamu. Saudara mau itu juga dia memberi saya mampu. Bagi dia kontak saya. Kalau mau dijemput tidak, saya dan aku papa sudah itu. Nah tadi pagi saya keluar lagi dengan anak saya lain. Dapat Grab lagi, namanya Al. Karena nah begitu saya fokus tentang masa kecil, yaitu anak bungsu dari 7 bersaudara. Dan saya ceritakan apa yang Roh Kudus namanya Aldi, orang Sunda. Nah yang ini betul-betul luar biasa. Sampai lama dia nangis. Terus dia telepon istrinya sambil menangis. Istrinya bingung kenapa. Kok nangis anaknya. Dia bertanggung jawab pada akhirnya saya harus bawa pakai dia balik lagi. Saya sudah bayar, saya tambahin lagi. Saya bilang, ya, ayo lanjutkan nangismu. Saya ajak dia ke apartemen anak saya. Nangis sampai basah pundak saya kiri. Pak, 29 tahun. Keluar semua air mata saya. Jadi saya gereja Tuhan yang menghapus air mata Christopher, menghapus air mata Al. Dan saya nggak punya gedung. Jadi kemarin sore dan tadi pagi gereja saya karena nggak ada kolektor.
Betul tidak? Enggak perlu. Itu luar biasa. Suatu kali saudara, saya punya anak itu ustaz, ya masih ustaz, masih jadi imam sholat Jumat. Jadi didik anak-anak pada pesantren pakai 2 kitab, Al-Quran dan Al-Quran. Luar biasa. Nah suatu hari dia kena piring, mengunjungi kami, dia bawa seseorang yang saya nggak kenal. Ternyata orang ini anaknya pendeta. Opanya itu salah satu pendiri gereja yang terbesar di Indonesia. Bapaknya gembala sampai. Tapi anak ini sakit hatinya dengan pendeta, dengan gereja dalam Kristus. Dan ustadz ini pun tidak memperkenalkan karena memang nggak ada urusan. Tapi Roh Kudus suruh saya ngomong. Saya sampaikan saudara. Ini karena ketemunya pendek sekali di bandara. Jadi dia harus berangkat. Saudara, untung pesawatnya terlambat. Jadi nangisnya masih lama. Di bandara itu dia nangis sampai Ustaz ini. Kenapa jadi begini? Dan ternyata selama ini Ustaznya pun nggak pernah tahu. Diajak pelayanan. Dia kecewanya luar biasa dengan gereja. Banyak nggak orang-orang yang menangis di sekitar kita? Banyak nggak kita jawab? Banyak. Maka itu tugas gereja membuat orang nggak menangis lagi. Hapus air mata. Inilah gereja yang dicari oleh Tuhan. Bahkan dunia menegang gereja seperti ini. Jadi mimbarnya di mana gereja seperti ini? Ayo jawab, mimbarnya di mana? Di mana? Pokoknya kita ketemu orang di mana saja. Salah satu kebiasaan saya. Kalau saya makan di kaki 5, berapa banyak pun pengamen datang, saya akan izinkan mereka pesen makan. Kalau mereka punya banyak waktu, saya ajak duduk makan. Sudah ajak duduk makan, saya pasti tanya di rumah ada berapa orang. Kalau mereka tidak punya waktu, harus ngamen lagi. Saya bilang bungkus saja. Maka itu orang-orang kaki 5 kalau yang datang saya mereka senang. Serius. Kalau saya ada waktu banyak, saya lama-lama di situ. Datang pengamen saja makan. Model apa saja. Sambil duduk, saya bicara. Nggak usah bicara agama. Semua orang sudah capek dengan agama sekarang. Betul enggak? Begitu bersyukur pada COVID, agama tutup semua. Sehingga nggak ada ibadah di mana-mana. Itu baik. Saudara, jadi makin lama mereka duduk, saya punya banyak waktu. Apa yang saya ceritakan pada orang-orang supaya air mata terhapus? Cuma 3 poin aja. Mengampuni orang yang melukai. Selama saya hidup, hampir saya nggak pernah ketemu orang yang nggak pernah dilukai hati. Betul. Majikan bisa melukai hati karyawannya. Suami bisa melukai istri, suami mertua, melukai mantu, anak, melukai orang tua, dan sebagainya. Nah, yang pertama, saya selalu mengajarkan teman. Sudahlah, percuma kita benci orang. Karena sepanjang hidup kita, selalu ada orang yang menyakiti. Betul tidak? Jadi biasa saja. Kalau ada orang nyakiti, justru kalau ada yang nyakiti saudara, saudara jadi orang aneh. Kenapa belajar? Mau disakiti untuk belajar mengampuni. Betul? Yang kedua, secara pengharapan. Ada harapan kok dalam hidup ini. Dosakan. Karena ikuti ada artis baru di Indonesia namanya Putri Aliani. Itu keren sekali loh saudara. Siapa yang enggak? Tunanetra. Sekarang jadi terkenal. Nah, 2 hari yang lalu dia nyanyi lagu yang hebat itu lagu rohani.
lagunya Bono, itu bicara kalau kamu merindukan orang lain, cari orang yang pernah disalib. Itu isinya lagunya Bono yang dinyanyikan Putri Arya. Nah, Bono penyanyi band U2. Ini band satu-satunya masih eksis. Ya, Bono ini U2 itu sekelas The Beatles, mana tahu ya, Rolling Stone, Led Zeppelin, ya, New Kids on the Block, banyak. Tinggal dia yang eksis. Karena Bono itu anak. Nah, Bono tidak pernah mengizinkan lagunya dinyanyikan oleh siapa saja. Tapi aneh, ketika penyanyi minta lagu itu diizinkan. Dan ini buat mereka aja tuh. Saudara lihat, jangan bicara soal jilbabnya, bicara soal hatinya yang luar biasa. Ini gereja itu seringkali pikirannya sempit, betul enggak? Cuma ngeliat surga, neraka, Yudea, Galilea, Samaria, Yerusalem. Nggak bisa melihat yang lain. Tadi di mobil saya ngomong dengan anak saya. Ternyata, maaf ya, yang jadi full timer gereja cepat bertobat keluar. Ternyata 100% full timer gereja itu jago kandang, kodok dalam tempurung. Betul atau tidak? Garis wih, contohnya dari Senin sampai ketemu Senin, urusannya pelayanan. Ketika ditanya ini, tanya itu, nggak ngerti. Padahal mereka juga masih hidup di dunia. Sungguh, cari di Alkitab sampai robek, sering nggak ketemu ada kata full timer. Serius. Jadi para full timer gereja itu salah. Wih, masih ada yang marah, nggak apa-apa. Saya biasa dimarahin. Pakai Kisah Rasul 20. Ayo coba bacalah supaya full timer ini nggak cuma gantungan uang persembahan. Maaf, saya ngomongin kasar. Oke, Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Nah, ini salah satu yang menghabiskan uangnya Tuhan. Full timer kita. Masa cuma berpui drum full time. Bedok, senar gitar full time. Multimedia full time. Itu kan menghabisin kue. Maaf ya, maaf. Nah, yang tersinggung itu orangnya. Itu saja buat saya. Ayo, keluar dari zona nyamanmu. Katakan amin. Jadi berkat di duniamu. Jangan bersembunyi di balik pelayanan. Udah? Saya berkat di sini. Yang minggu sih pelayanan itu berbuka. Sampai Sabtu itu kerja. Jadi berkat. Jangan diam saja. Nunggu pelayanan itu namanya makan gaji. Apa saya malas-malas ini? Lebih masih lengkap tubuh. Saya tidak setuju. Jadi pemalas dalam gereja. Nah, 1, 2, 3. Kalau mana suaranya? Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. 1, 2, 3. Nah, stop. Allah ngomong, cuma pernah nggak minta uang dari kamu? Pernah minta emas, minta perak, minta pakaian, minta makan? Enggak. Terus kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan teman-teman sejalananku. Saya itu nggak bukan sampai hari ini 51 tahun saja dalam itu. Malah saya bisa menghidupi banyak. Kalau saya diundang pelayanan ke desa-desa kemana saja, saya bawa, saya bayar. Karena saya pegang ayat. Kamu tahu dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan teman-teman sejalan. Terus, dalam segala hal, dalam sesuatu, telah memberikan contoh padamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang lemah. Stop. Maaf ya saudara. Jadi ayat yang dipakai oleh banyak gereja, pendeta tidak boleh kerja, rohaniawan tidak harus mutek. Justru hamba-hamba Tuhan harus kerja.
dengan tangannya sendiri supaya nggak merepoti jemaat. Amin. Nah, hari-hari ini para full timer itu sudah jadi kayak ayam lumpuh. Begitu dilepas ke dunia, nggak tahu. Karena dunianya beda. Dunia rohani melulu, betul tidak ya? Ini ada full timer di sini. Itu udah macam-macam. Udah saya singgung sekalian. Lanjut. Pulang dari sini. Melamar kerja. Saya lebih menghargai pemulung botol plastik daripada full timer gereja. Cari uang sendiri. Maaf ya yang di rumah yang bunten-bunten, ayo betul. Karena Tuhan Yesus berkata, kamulah garam dunia dan terang dunia. Full timer itu garamnya gereja dan terangnya gereja. Karena di dalam gereja kebanyakan garam, begitu banyak kepalanya darah tinggi. Akhirnya kalau terang ketemu terang, center ketemu center dalam gereja, kerjanya center-center. Ini sering cari salahnya orang. Ayo kita semuanya keluar jadi berkat. Betul? Ke pasar, ke pantai, ke kebun binatang, ke mall, kemana cari. Dan tolong ya, ini yang saya lakukan. Saya itu gampang mendapat jiwa. Cari orang yang wajahnya lecek. Tahu wajah lecek, muka muram. Itu paling gampang terima Injil. Dan saya lakukan dari 50 tahun lebih. Ketemu orang wajah susah saya dekat. Ya saya tolong. Karena perintahnya untuk menghapus air mata. Hapus air mata. Ini yang hebat sekali. Yang Tuhan ingin kita kerjakan. Jangan dulu. Justru hamba Tuhan bekerja untuk membantu kerja. Dan 34 untuk membantu orang-orang yang lemah. Jadi hamba Tuhan itu bukan dibantu, bro. Hamba Tuhan harus bantu, pintar. Amin. Beda dengan biksu-biksu tidong itu beda. Itu urusan mereka. Kita tidak. Amin. Kita ngerti. Kita ngerti biksu tidong berarti secara kebanyakan nonton dari waktu dia. Tapi tempat kita atau kita. Masih nggak tahu biksu tidong? Dia jalan kaki dari Thailand. Itu luar biasa ini ya. Nah ini yang saya tunggu dari Menteri Agama kita. Ya, minggu pertama Gus Yakun dilantik menjadi Menteri Agama, langsung ada pernyataan. Kita akan buat Borobudur menjadi pusat Buddha sedunia. Wih, saya setuju. Jadi Borobudur akan jadi Vatikan untuk Katolik, akan jadi Yerusalem untuk Yahudi dan untuk Kristen. Nah itu pusat Buddha itu akan dibuat di Magelang. Saya setuju. Kalau memang itu candi luar. Waisak tahun yang lalu 2022 setelah 600 tahun lebih Borobudur baru dipakai lagi ibadah umat. Jadi hampir 700 tahun Borobudur tidak jadi tempat itu. Baru Menteri Agama kita ini. Ayo kita bersekutu dengan orang beragama apa saja. Karena garam dunia dan terang dunia. Bukan karena gereja dan terang gereja. Setuju ya? Ayo keluar mulai hari ini. Cari orang-orang yang menangis. Hapus air mata mereka. Setuju? Iya, kalau nggak setuju bukan gerejanya Tuhan. Gitu. Ayat 35. Belum selesai tadi ya. Sambil mengingatkan, ulang-ulang. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, ayat ini untuk hamba Tuhan. Tapi ternyata banyak hamba Tuhan pakai ayat ini todong orang kaya. Padahal salah. Paulus hamba Tuhan. Dia mengingat perkataan Tuhan Yesus. Lebih bahagia memberi daripada menerima.
Wih, luar biasa bukan? Jadi gereja Tuhan gereja suka memberi. Amin. Nah, yang pelit pasti betapa dia pusing dengan orang pelit, orang imunatis. Oke ya, dari Australia, Eropa, Amerika, bangkit. Kita jangan sibuk cari gedung. Agios, keluarga Agios setiap boleh. Saya mau buktikan biar kita. Siapa masih ingat hari pertama Pentakosta, anggota gereja pertama berapa ribu? 3.120. Terus ayat 47 pasal 2 Kisah Rasul, Tuhan tiap-tiap hari menambah jumlah mereka yang orang diselamatkan. Kira-kira dalam 3 bulan jadi berapa? 3.000 tiap hari ditambah orang yang diselamatkan, bukan simpatisan. Gereja sekarang simpatisan. Artinya cari restoran baru. Anu Pak, gereja baru buka, ayo masuk. Enak nggak masakan? Enggak enak. Nah itu simpatisan. Tapi gereja bisa langsung ditambah dengan orang diselamatkan. Ayo 3 bulan jadi berapa? Kira-kira aja. Berapa? 77.000, oke? Sampai Kisah Rasul pasal berapa? Itu jadi berapa ratus ribu. Tapi tidak ada satupun catatan di buku 8 pasal Kisah Rasul dan surat-surat Paulus. Mereka bentuk panitia pembangunan, cari tanah, sewa mall, bagaimana tidak? Karena mereka nggak ingin cari gedung gereja. Mereka jadi gereja yang hidup, yang menjadi jawaban buat banyak orang. Nah, itu aja. Siap ya? Kalau jangan ada ini Nabi ke-26 ini. Ada? Mau ngomong? Kami mau dengar. Ada Pak, ada. Ada suaranya? Ada Papi Daniel seharusnya. Oh ada, ayo ngomong. Mau dengar ini. Gantian nanti. Dari mana? Suaranya. Oke, ikuti rekamannya ini luar biasa ya, lakukan biasa yang benar. Dan dari Eropa, ya, Apa perlu cek ya? oh, Yang di tempat saya acara? ada kebiasaan. Yang buang sampah di lantai harus diambil nanti masukkan ke tempat sampah. Janjinya itu ada sampah di sini. Ayo hidup tertib. Sampah-sampah diambil di tempat itu banyak jajaran. Ayo harus biasakan mulai hari ini. Anak-anak jangan buang sampah sembarangan kalian ya. Itu banyak sampah di situ. Ayo dirapikan. Harus. Ayo nggak suka orang sampah seenak. Ya, ajari anak-anak. Apalagi yang naik mobil, buang sampah. Awas kamu. Mana? Oh ada, ayo, Nabi 26, silakan bicara. Siap. Cek dulu Pak Pol, apakah dengar di Tes, sana? tes. Bagus nggak suaranya? Bagus Pak. Oh, yang di Enggak, sana sini bagus. Yang di sana Pak Awe. Iya. Pak Alex, dengar suaranya nggak kami? Kedengeran katanya bagus. Dengar, bagus Pak. suaranya. Silakan. Silakan, Wah, Pak. luar biasa Papi Daniel nih. Waduh, mantap kali. Ya, ini saya lagi ada di ini di Saung. Buat Saung. Saung Nabi ke-26. Baru selesai. Sebentar. Ini sekarang nih temanya apa nih kita nih? Pertumbuhan rohani dan melayani Tuhan. Enggak, maksudnya
ini kita melanjutkan atau memperkatakan nikah dulu. Tapi tadi Iya. luar biasa ya. Kita Iya. nggak punya gedung gereja nanti saudara, kita nanti belinya gedung untuk rumah susun saudara, supaya kita bisa nampung orang-orang yang nggak punya rumah, jemaat-jemaat yang nggak punya rumah saudara ya. Karena Amin. itulah misi gereja yang benar, bukan kumpul-kumpul haleluya haleluya saudara. Ya gundulmu peang kan. Kita mau bikin rumah susun pengennya saudara ya, punya rumah susun sendiri. Lalu kita tampungin semua orang tuh yang nggak punya rumah, yang nggak punya apa, kita tolong sampai mereka bisa bangkit buat ruang tolong menolong. Itu yang mau kita buat saudara ya, bukan gedung gereja tapi rumah susun saudara ya. Tentu nanti di bawahnya ada ruang serbaguna buat menikah. Kalau ada yang apa namanya ya bikin pesta, bikin apa, ada yang mau seminar, ya, bikin pertemuan, kita bikin itu. Kita mau bikin. Nah itulah melayani Tuhan saudara ya. Melayani Tuhan itu bukan panggung pertunjukan show. Bukan, saudara ya. Selama ini kita terjebak, gereja terjebak di dalam show, bisnis entertain rohani, saudara. Tetapi lupa bahwa kita harus menyediakan solusi bagi dunia ini, bagi masyarakat kita. Ya, saudara, itu yang namanya melayani Tuhan, aktif. Makanya semua terlibat di dalam pelayanan. Ya, semua terlibat. Kita tidak menciptakan seseorang menjadi selebritis, jadi superstar. Enggak, saudara, enggak ada selebritis di sini, saudara ya. Selebritis kita hanya Tuhan Yesus, itu saja memberi contoh kepada kita melayani. Supaya kita jangan apa namanya, jangan jadi star. Kita bukan superstar di gereja, kita bukan apa namanya menjadi pusat dari lampu sorot di gereja. Enggak, saudara ya. Kita adalah gereja, kita adalah fungsi. Jadi kita akan jadi berkat. Berkat di masyarakat, saudara. Kita punya pelayanan masyarakat, dan itulah pelayanan yang sesungguhnya, bukan aktivitas. Nah, kalau tadi orang yang masih ribut, kamu dari Trinitas, Yohanes, gerejamu apa? Gundulmu peang, saudara. Gerejamu apa? Berarti Anda belum mengerti tentang gereja. Orang-orang yang masih nanya kamu Trinitas apa Yohanes, itu mereka belum mengerti tentang gereja, saudara. Mereka belum mengerti tentang apa itu kekristenan, saudara. Ya, kalau Anda bilang pengikut Kristus, Yesus bilang apa, saudara? Kamu akan dikenal sebagai pengikutku kalau kamu saling mengasihi. Karena mengasihi itu bukan cuma bacot kita doang, oh mengasihi, enggak, saudara. Coba lihat ya, komunitas kita saja, kita pengen ada banyak yang bisa kita sekolahin sampai kuliah. Kita belum sanggup, saudara, muliain orang, saudara. Dananya nggak ada. Ya kan? Tidak mencukupi. Kita lagi mencoba ya. Tetapi kemarin akhirnya kita bilang kita tidak komitmen. Coba bayangin berapa banyak di komunitas kita saja yang anaknya tidak bisa kuliah, saudara. Berapa banyak di komunitas kita yang membayar kontrakan saja setengah mati, saudara. Dan kita mau bikin supaya itu bisa disediakan, bisa dibiayai, apapun motif mereka, apapun mereka malas, kita nggak urusan, saudara. Yang penting kita jalanin dulu. Setelah itu kita ajari mereka ya komunitas kita untuk bekerja, untuk bertanggung jawab, untuk mempunyai visi, punya destiny, punya dignity dalam kehidupan. Itulah melayani Tuhan, saudara. Dan tadi ya, kalau yang tersinggungan, buang ke sawah saja, saudara ya. Makanya Anda pengurus tersinggungan, buang ke sawah saja. Ya, kalau jadi pengurus, Anda harus siap berkonflik. Karena konflik itu sehat, saudara ya. Selama konflik itu jangan karena selingkuh, saudara. Wah, konflik sesama pengurus, diaken selingkuh, yang mumet dase, saudara. Wah, itu juga sama, buang ke sawah saja, saudara. Buang ke sawah. Kita mau supaya konfliknya itu yang produktif, itu loh, kayak Bu Lianti, kalau konflik produktif. Ini duitnya nggak mau kemana-mana, nggak mau. Itu namanya konflik yang produktif, itu yang begitu, saudara ya. Gimana kita uang itu di-manage dengan benar, dengan tanggung jawab. Jangan tersinggung juga kalau lagi dimarahin, memang Bu Lianti kayak bledek. Yang begitu lagi gimana, saudara? Nasibmu saja punya bendahara kayak bledek, saudara kan? Nah, nasib kita ya siapa ya, gimana, nggak ada yang lain, kalau ada lagi yang lain kita ganti, masalahnya nggak ada lagi yang lain. Salah sendiri nggak ada lagi, ya kan? Ya, saudara, kayak Galarua kan bendaranya ganti itu, siapa itu
Pak Supriyadi sama Owen Fang. Anda belum ketemu sama Owen Fang aja, lebih bledek lagi itu daripada Linda, saudara. Ini Bu Linda lagi naik jadi sekum ini ya di Galarua ya. Bu Linda jadi sekumnya. Nanti lebih ngeri lagi Galarua, saudara ya, sekumnya Wonder Woman. Nah, makanya saudara ya, melayani Tuhan itu adalah berfungsi di dalam masyarakat, saudara. Itu melayani Tuhan. Dan kita melakukannya bukan karena orang itu layak atau nggak layak. Kita layani mereka bukan karena dia layak nggak layak, saudara. Oh, itu pemalas, Pak, itu narkoba, Pak, kita nggak layak Pak bantu, Pak. Oh, bukan, saudara. Kita memberikan cinta kasih kita kepada mereka bukan karena mereka layak atau nggak layak. Matius 25 ya ayat 46 ya, bukan karena dia hina atau nggak hina, saudara, tetapi karena kita pengikut Kristus. Karena kita mau memberi kepada Tuhan Yesus melalui mereka, saudara. Ya, itulah melayani Tuhan. Simple, saudara. Bagaimana hidupmu jadi berkat bagi tetanggamu, hidupmu jadi berkat bagi adikmu, bagi kakakmu, bagi orang tuamu, bagi sepupumu, keponakanmu, ya saudara. Simple sekali melayani Tuhan itu. Anda yang baru dibaptis, jangan berpikir ya bahwa di dalam gereja ada karir, saudara. Oh, kalau dalam gereja ada karir, berarti ada yang salah dengan gereja itu, saudara. Di tempat kita nggak ada karir, saudara ya. Walaupun ada penatua, diaken, itu bukan karir, saudara. Itu adalah fungsi dari kita semua yang melayani Tuhan. Bukan karir, saudara ya. Jadi Anda jangan mengejar karir. Ya, ada beberapa orang nampaknya terjebak, dikira kita mau buat berkarir di sini. Enggak, saudara ya. Kita nggak ada karir di sini. Kita di sini melayani berdasarkan fungsi. Carilah tempatmu, fungsimu di sini. Ya. Jadi bukan karir, ya. Nah, dan kita memang sedang mencari orang yang alumni dari kelas apologetik kita, ya minimum dari kelas apologetik untuk kita kirim untuk penginjilan di Kupang dan di Mentawai, saudara. Ya, untuk penginjilan di sana di Mentawai, dan kita membuat gerakan sosial di sana, saudara ya. Gerakan sosial adalah pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tapi ingat, saudara, kita membawa nama Yesus. Nah, tadi pagi sudah saya kasih tahu apa itu kita umatku yang atasnya namaku disebut itu apa. Ya, sudah diajarin ya, kita tidak perlu panjang lebar, nanti lihat Embun Pagi yang hari ini, saudara ya, Hosea 1. Saudara, luar biasa tadi ya, Papi Daniel tadi ya. Kalau tadi Papi Daniel bilang, lebih berharga pemulung daripada full-timer gereja, saudara, lebih berharga pemulung daripada YouTuber Kristen yang cari donasi, yang cari makannya di YouTube, saudara. Serius, saudara ya. Jadi kalau Anda lihat ada YouTuber yang cari donasi buat hidupnya dia, itu lebih berharga pemulung, saudara, ya, daripada YouTuber ini, saudara. Ya, bekerja, saya pun bekerja, saudara ya. Saya 10 jam sehari, saudara. Sehari saya 10 jam ya, dari sekolah ya, mengajar saya sudah 5 jam sendiri, saudara. Sehari saya sudah 5 jam. 3 jam di Zoom yang tidak di-live-kan di YouTube tentunya ya. Ya, yang 2 jam saya mengajar pemuridan komunitas kami, saudara. Ya, ditambah saya masih harus sekolah, saya masih harus bikin disertasi saya masih punya PR nulis buku nih, saudara ya. Kita sendiri bekerja ya, dan bahkan kita bisa menghidupi ya orang-orang yang bukan full timer yang cuma berkhotbah, saudara. Benar, kayak kita ada banyak beberapa full timer ya, dan mereka benar-benar orang-orang yang habis-habisan aktif mengurusin komunitas ini, saudara ya, yang bahkan sebenarnya tenaga yang dikeluarkan dengan gaji yang diterima tidak sepadan, saudara ya. Karena itu melayani, tapi kita tetap tidak pernah memberi uang di bawah UMR, nggak pernah, saudara ya. Dan nanti yang untuk para penginjil yang kita kirim ke Mentawai dan ke Kupang ini kita gaji, saudara ya, dari yayasan kita ya. Luar biasa, saudara ya. Nanti mungkin kita saya nggak akan berlama-lama, saudara, karena nanti ada pemberkatan nikah juga. Dan seperti tadi yang dikatakan Papi Daniel, kita nanti kita akan meresmikan komunitas ini supaya menjadi organisasi formal, tetapi bukan terjebak di dalam organisasi. Organisasi formal itu hanya buat kalau ngeluarin surat di Indonesia. Tetap namanya Hagios Internasional, tetapi ketika pemberkatan nikah untuk catatan sipil itu kan Anda harus membutuhkan organisasi yang ada di Indonesia, gereja.
Ya, jadi tetap seperti itu ya. Tetap kita fungsinya seperti itu, dan kita sedang hanya organisasi untuk keperluan di pemerintah Indonesia. Kalau di luar negeri tidak perlu, saudara. Kalau di sini tidak perlu, komunitas ya komunitas. Tapi kalau di Indonesia perlu ya, untuk pemberkatan nikah, untuk apa, saudara ya. Oke, kalau dari saya mungkin nggak panjang lebar. Itulah melayani Tuhan ya. Bagaimana kita berfungsi dalam, kelihatannya klise, enggak, saudara. Itulah yang benar. Yang Anda pikir itu klise retorika yang dilakukan oleh gereja sekarang ini, itulah yang benar, saudara. Kelihatannya kalau Anda diakonia klise ya, di gereja itu kan, enggak, itulah yang benar, saudara. Justru itulah menjadi center gerakan kebangunan rohani. Lihat, mulai dari zamannya kitab Keluaran, ya, diakonia, saudara ya. Diakonia, kitab Keluaran. Perjamuan Paskah itu adalah sebuah diakonia, saudara. Ya, perjamuan Paskah itu adalah sebuah diakonia. Ketika mereka berbagi makanan, setiap keluarga mereka miskin sekali, dan mereka harus berbagi satu sama lain untuk melakukan perjamuan Paskah. Bahkan ketika mereka ada di padang gurun, padang belantara, itu juga sebuah diakonia. Ya, mereka berbagi satu sama lain. Ya, dan ketika mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, ya, mereka diwajibkan untuk bersedekah dan selalu memberi tumpangan kepada orang asing. Ada kota-kota khusus untuk orang-orang asing memberi tumpangan, saudara. Dikhususkan, mereka diwajibkan. Bahkan di perjanjian baru, Tuhan Yesus ajari kita kasih makan 5.000 orang, 4.000 orang, itu diakonia, saudara. Dan para rasul melakukan diakonia. Ya, Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4. Di dalam Galatia ketika Paulus dengan Petrus bisa jalan, Petrus dan para rasul, beberapa rasul orang Yahudi, sementara Rasul Paulus kepada orang non-Yahudi, Petrus pesan kepada Paulus, utamakan diakonia, saudara. Jadi diakonia itu adalah satu center dari pelayanan kita, gereja. Ya, bukan musik gereja, salah, saudara. Center pelayanan gereja adalah diakonia, saudara, bukan musik gereja. Anda harus bedain ya, saudara ya. Musik gereja itu sebagian untuk melengkapi kegiatan kita. Ketika kita menguji menyembah Tuhan dalam komunitas, ya, itu kita menggunakan musik gereja. Tetapi itu hanya sebagian. Saya pemusik, saya musik pastor, saudara ya. Saya mengerti tentang teologi musik, bukan saya nggak ngerti ya, saudara ya. Cuman kalau Anda mau belajar yang benar tentang pertumbuhan rohani, ya, Anda amatin apakah Anda berbuah atau tidak. Buah itu apa, saudara? Satu, buah selalu buah roh, saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Ya, itu buah roh, saudara. Anda harus lihat, kalau hidupmu dalam 1 tahun, Anda tidak berbuah dalam buah roh ini, ada yang salah dengan hidupmu, saudara. 2, Anda harus berbuah di dalam jiwa-jiwa, saudara. Kalau Anda dalam 1 tahun, setelah Anda bertobat, Anda tidak ingin bersaksi, ada yang salah dengan hidupmu, saudara. Ya, makanya kita ada kelas evangelis, kelas apologetik. Enggak, ini kan dimatikan mikrofonnya. Kita ada kelas evangelis, kita ada kelas apologetik, saudara ya. Nah, kita melatih, ya, bahkan ada kelas profetik, ada kelas apostolik, dan kita ada Kids Bible College, ya, saudara ya. Sebentar, ini katanya ada yang kurang, suara saya kurang bagus ya? Bagus kan? Ini yang di ini ada yang bilang kurang bagus. Bagus, Pak. Bagus ya, oke. Saudara, itu penting sekali ya. Dan kita ada proyek-proyek pelayanan yang bukan retorika, saudara. Dan membutuhkan tenaga banyak sekali. Dan kita berharap Anda bisa terlibat di dalamnya. Ya, terutama tadi ya, proyek kasih makan, proyek rumah susun. Kita pengen sekali, saudara, yang membutuhkan itu penting. Mantap. Tenaga, ya, kita membutuhkan tenaga, kita membutuhkan uang yang besar dan doa yang luar biasa. Bukan buat saya, saudara ya, uangnya. Ya, bukan buat saya, bukan buat pengurus, tapi buat proyek ini, saudara ya.
Karena kita pengen sebanyak mungkin orang bisa kita tolong melalui proyek-proyek kita ini. Ya, ada yang nggak punya rumah, kita sediakan rumah sampai dia bisa berdikari, saudara. Ya, dan dia bisa merekomendasi orang lain untuk bisa di rumah itu. Makanya saya pengen sekali ya, saya ada kerinduan sekali kita Damar Kasih nanti punya, atau Damaris ya mungkin, Damar Kasih atau Damaris punya rumah susun sendiri, saudara, yang bisa nampung mungkin bisa 200 keluarga atau apa, saudara ya, dan punya sekolah sendiri, punya panti asuhan sendiri dalam kompleks itu, saudara. Nah, itulah melayani Tuhan, saudara. Itulah melayani Tuhan. Itulah komunitas yang benar, yang berdampak bagi sekelilingnya, bagi masyarakat. Itu yang benar, saudara ya. Nah, kalau Anda secara individu, pertanyaannya, kalau tetanggamu lagi susah, kamu itu masa bodoh apa kamu nengok? Itu sepele sekali, saudara. Kita anak-anak Tuhan, anak-anak Allah ya, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, anak-anak kerajaan surga. Ya, maka kita harus selalu peduli dengan tetangga kanan kita. Ya, kita harus peduli ketika mereka ada kesusahan. Ya, menangislah bersama dengan orang yang menangis. Ya, tertawalah bersama dengan orang yang sedang bersuka cita. Itu kita penting, saudara. Jadi Anda yang masa bodoh dengan tetangga kanan kirimu, bukan kepo, beda ya. Tetapi Anda peduli. Beda kan, saudara ya. Tetangga kanan kiri, Pak rese, Pak. Jangan ikuti resenya. Pokoknya dia ada kesusahan, kita tolong. Ya jangan runtang-runtung kalau dia rese, saudara ya. Pokoknya dia susah, kita tolong. Itulah melayani Tuhan. Bagaimana dengan keponakanmu di rumah? Ya, keponakanmu udah bisa bayar sekolah, kamu punya uang lebih, biayain, saudara. Ya, kemarin saya teleponan sama salah satu komunitas kita yang di Swiss. Pak, itu mah nggak usah tanya, Pak. Saya yang kirim buat keponakan semua saya yang bayarin, Pak, sekolahnya, apanya, semuanya, rumahnya, kontrakannya. Itu benar, saudara ya. Itu sudah benar. Tambah satu lagi, jangan pakai mengeluh. Jangan pakai Anda bayarin, lalu Anda bawelin, saudara. Jangan, tambahan itu, saudara. Itu yang seringkali kita lupa, bahwa kita harus melakukannya dengan sukacita. Ya, melakukan pelayanan itu dengan sukacita. Jangan salah, saudara ya. Oke, sebentar. Ini ada pemberkatan nikah. Kayaknya harus di live-kan dulu pemberkatan nikahnya nih. Siapa yang ini